Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya dengan pasukan bersenjata yang sedang memasuki sebuah hutan dan mereka bertemu dengan seekor ular yang begitu besar. Mereka yang selamat dan berpencar dengan memasuki sebuah goa. Lalu Hanzi tak sengaja menemukan sebuah senjata belati dan ketika ia membukanya, tiba-tiba senjata itu menyala. Hanzi yang sudah terbangun begitu terkejut ketika ia berada di sebuah tempat berbeda. Bahkan terdapat seorang wanita tua yang langsung memarahinya untuk segera pulang. Hanzi yang tidak kenal terhadap wanita tua itu, ia pun langsung melawan. Dan sesaat ia mengingat sesuatu yang ternyata wanita tua tersebut merupakan orang yang sudah merawat Hanzi sejak kecil, ibu tirinya. Namun sejak kecil ia selalu dihina dan ditindas olehnya. Bahkan di ingatannya terdapat seorang wanita muda yang merupakan kakak tirinya yang semalam sudah memberikan ia arak begitu banyak sehingga ia mabuk dan tertidur di tengah jalan. Walaupun saat ini Hanzi menganggap kalau dunia ini hanyalah sebuah mimpi, namun ia tetap tidak akan membiarkan orang lain menindasnya. Oleh karena itu ia meminta ibu tirinya untuk mempertemukan ia dengan kakak tirinya. Ketika sampai di rumah, ternyata ibu tirinya merupakan istri Perdana Menteri ayahnya. Dan tak lama kemudian Perdana Menteri yang baru saja pulang begitu terkejut ketika melihat Hanzi sedang menyandra ibu tirinya. Hanzi yang dulunya merupakan wanita pendiam, namun kenapa kini menjadi wanita pemberani yang membuat semua orang menjadi heran terhadap perubahan sikap Hanzi. Ketika kakak tirinya yang bernama Han datang, tiba-tiba Hanzi langsung menamparnya karena semalam sudah membuat ia mabuk dan tidur di jalanan. Mereka yang kini sudah tidak berani melawan Hanzi pun kemudian pergi ke kamarnya. Dan di saat ia berada di kamarnya, tiba-tiba ia mengingat akan kejadian bersama ibu kandungnya. Dan bahkan di dalam ingatannya, ia melihat senjata belati di dalam kotak ibunya. Namun ketika ia membukanya, belati itu justru sudah tidak ada. Dengan waktu yang sama di istana kerajaan, terlihat semua orang di ruangan itu sedang menunggu pangeran keempat. Namun pangeran kedua yang tahu kalau pangeran keempat telah terkena racun gurun pasti sudah mati dan tidak mungkin datang. Namun pangeran keempat yang bernama Junbei ini seketika muncul dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata pangeran kedua ini bersama ibunya berencana membunuh pangeran keempat dengan racun gurun. Namun mereka juga tidak tahu kenapa pangeran keempat tidak mati. Mereka semakin khawatir ketika mendengar kalau 2 hari lagi pangeran keempat ini akan memilih permaisuri dari keluarga Perdana Menteri. Jika pangeran keempat berhasil mengambil permaisuri dari putrinya Perdana Menteri, maka pangeran keempat ini akan mempunyai dukungan dari Perdana Menteri. Mereka tidak ingin pangeran keempat mempunyai dukungan dari siapapun, sehingga mereka berencana untuk membunuh pangeran keempat agar tidak menghalangi pangeran kedua yang akan mendapatkan warisan tahta. Sementara itu Hanzi yang sedang berpikir bagaimana caranya untuk keluar ke dunia nyata ini, ia kemudian teringat dengan belati tersebut dan kembali ke kamar untuk mencarinya. Namun ia tidak menemukannya. Kemudian ia sesaat mengingat kembali akan ibu dan kakak tirinya yang sangat menginginkan ia menikah dengan Tuan Muda Chen. Dan ia yang penasaran lalu berniat untuk pergi ke kediaman Tuan Chen. Di malam harinya, terlihat 2 orang berpakaian pengemis mendatangi kediaman Perdana Menteri untuk menyelidiki Hanzi.
Sedangkan Hanzi sendiri berada di luar yang sudah berganti pakaian hitam untuk pergi ke rumah Tuan Muda Chen. Namun secara tidak sengaja ia melihat dua pria berpakaian hitam yang meminta Tuan Muda Chen untuk mentandatangani petisi kalau Han meminta Tuan Muda Chen untuk menodai Hanzi. Kedua pria berpakaian hitam ini adalah utusan dari sang ratu dan pangeran kedua yang sengaja ingin menggagalkan pernikahan putri dari Perdana Menteri yaitu Han dengan pangeran keempat. Tuan Muda Chen yang ketakutan pun menandatangani surat tersebut, namun ia justru dibunuh oleh mereka. Hanzi yang penasaran terus mengikuti dua orang misterius tersebut, namun sayang keberadaannya diketahui oleh mereka. Kemudian datang pria bertopeng yang menyelamatkan Hanzi. Di pagi harinya, pangeran kedua ini mendatangi sang ratu. Ia dengan panik menginformasikan kalau dua orang yang pergi bersamanya tadi malam sampai saat ini belum juga kembali. Ternyata pangeran keempat ini sebelumnya telah terkena racun gurun dan oleh tabibnya racun gurun itu telah dipindahkan ke tubuh Hanzi. Namun mereka menjadi merasa heran karena Hanzi tidak terlihat seperti sedang terkena racun. Bahkan mereka melihat Hanzi yang kini keterampilan bela dirinya seperti bukan Hanzi yang dulu. Informasi kematian Tuan Muda Chen menyebar dengan cepat. Mendengar hal tersebut, Han menjadi cemas karena jika Hanzi tidak jadi menikah dengan Tuan Muda Chen, maka ia takut Hanzi akan berpartisipasi dalam pemilihan calon permaisuri pangeran keempat. Sebelum berangkat ke istana untuk mengikuti audisi pemilihan permaisuri pangeran keempat, Han lalu menemui Hanzi dengan menghinanya untuk tidak mengikuti seleksi karena Hanzi berasal dari keturunan seorang wanita yang sangat bermartabat rendah. Mendengar itu, Hanzi yang kesal lalu memutuskan ke istana untuk mengikuti seleksi supaya kakak tirinya ini semakin panik. Padahal sejujurnya ia tidak berminat mengikuti seleksi pemilihan calon permaisuri pangeran keempat. Singkatnya, acara seleksi pemilihan calon permaisuri pangeran keempat pun akan segera dimulai. Semua menteri ada di tempat itu. Begitu juga anak-anak dari para pejabat yang ikut seleksi. Pangeran keempat kemudian menghampiri Hanzi, yang seketika itu orang-orang juga membicarakan aib Hanzi lagi. Namun tak diduga ternyata pangeran keempat ini mengumumkan kalau ia memilih Hanzi. Ia pun segera meraih tangan Hanzi dan kemudian mengajaknya pergi. Awalnya Hanzi ingin menolak, namun seketika ia melihat belati di pinggang pangeran keempat. Junbai pun kemudian dipanggil oleh sang raja ayahnya. Ternyata ayahnya tidak setuju jika Junbai menikah dengan Hanzi. Namun Junbai tidak mau mengganti dengan wanita yang lain yang membuat sang raja begitu marah kepadanya. Sementara itu di tempat lain, Hanzi yang mendapatkan undangan dari sang ratu untuk datang ke perjamuan. Namun ternyata sang ratu ini telah menyiapkan sebuah teh yang dicampur dengan racun. Untung saja Hanzi segera tahu kalau teh itu beracun. Namun ia sengaja berpura-pura tidak tahu dan meminum teh beracun tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, Hanzi segera mengeluarkan racunnya. Sementara itu Junbai atau pangeran keempat, ia kembali dipanggil oleh sang raja. Ternyata sang raja ini sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari sang ratu bahwa Hanzi sudah terkena racun dan dalam waktu 7 hari Hanzi akan mati. Oleh karena itu sang raja pun menyetujui pernikahan mereka. Singkatnya 7 hari kemudian, pengangkatan Hanzi sebagai permaisuri pangeran keempat pun akhirnya tiba. Dan tak terduga ketika dekret sudah diumumkan, Hanzi seketika sembuh. Raja pun menjadi sangat marah karena rencana semuanya menjadi gagal. Sang raja kemudian memiliki rencana lain untuk menangkap Hanzi dengan tuduhan sebagai pelaku kematian Tuan Muda Chen. Awalnya pangeran keempat menolak, namun seketika Hanzi bersedia ditangkap.
不能称帝。 Sementara itu pangeran kedua bersama ibunya, mereka sudah sangat yakin kali ini mereka dapat menyingkirkan dua putri Perdana Menteri. Dan dengan begitu, tidak ada lagi pernikahan antara pangeran keempat dengan keluarga Perdana Menteri. Di malam harinya, Junbai dengan menggunakan topeng, ia datang menemui Hansi dengan mengatakan kalau ia akan membantunya. Hansi yang penasaran dengan orang ini, ia pun segera menyerangnya untuk membuka identitasnya. Hingga keesokan harinya, kasus pembunuhan Tuan Muda Chen pun disidangkan di depan umum. Namun setelah dilakukan penelitian oleh seorang ahli otopsi, ia pun menemukan kalau luka yang ada di leher Tuan Muda Chen dilakukan oleh seorang laki-laki. Ketika kasusnya telah selesai, Hansi yang melihat seorang pria berpakaian hitam, ia pun segera mengejarnya untuk bertanya mengapa pria tersebut ingin membantunya. Setelah itu pangeran keempat pun mengajak Hansi untuk bertemu dengan raja untuk mengucapkan terima kasih. Dan Hansi yang pergi ke taman kekaisaran sendirian, secara tidak sengaja ia mendengar suara kecapi. Dan seketika ia mengingat kembali tentang ia bersama ibunya yang sedang belajar bermain kecapi. Sementara si pemain kecapi yang melihat wajah Hansi, seketika ia pun langsung teringat akan gurunya. Sementara Hansi yang melihat pangeran kedua sedang memegang kipas, sesaat ia mengingat kalau kipas itu mirip dengan kipasnya pemimpin pembunuh Tuan Shen. Namun seketika pangeran keempat pun muncul dan segera mengajaknya untuk pergi dari sana. Di malam harinya, Hansi sengaja memancing pangeran kedua ini untuk keluar mengejarnya. Di saat akan menghabisi pangeran kedua, para prajurit pun datang sehingga ia pun terpaksa harus melarikan diri. Singkatnya beberapa hari kemudian, kerajaan Tianku mendapatkan tamu penghormatan dari kerajaan Siling, yang ternyata orang-orang dari kerajaan Siling sebelumnya telah mengirim surat kepada Raja Tianku kalau mereka akan mengadakan aliansi pernikahan, yaitu putri mereka akan dinikahkan dengan pangeran keempat. Namun karena pangeran keempat sudah memilih seorang istri, ia pun menolak di depan umum. Cupai yang merupakan putri dari kerajaan Siling ini, ia pun tersinggung karena dipermalukan di depan umum. Ia pun kemudian secara terang-terangan menantang Hansi berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang lebih pantas menjadi permaisuri pangeran keempat. Di tempat lain, pangeran kedua menemui Li Ge yang merupakan pendekar kecapi dengan memintanya untuk membunuh Hansi dan menjadikan dirinya menjadi putra mahkota. Di saat itu Hansi meminta kepada pangeran keempat kalau esok ia berhasil mengalahkan putri dari kerajaan Siling. Ia meminta agar pangeran keempat ini bersedia meminjamkan belati kepadanya. Singkatnya esok hari pun tiba, kompetisi itu pun meliputi berkuda dan memanah. Secara mengejutkan putri dari kerajaan Siling ini mengatakan kalau nanti dirinya kalah, ia akan memberikan 10.000 ekor kuda. Namun jika dirinya menang, ia tidak akan meminta apa-apa, kecuali ia akan memotong dua tangan Hansi. Semuanya begitu terkejut mendengar permintaan putri kerajaan Siling ini. Dan pangeran keempat pun jelas tidak menyetujui permintaan itu yang dianggap terlalu sadis. Namun seketika Hansi berdiri, ia menyatakan setuju. Bahkan tidak hanya tangannya, kalau ia kalah ia juga akan memberikan kedua kakinya. Namun ia juga meminta permintaan, seandainya ia berhasil mengalahkan putri dari kerajaan Siling, ia meminta agar orang-orang Siling tidak boleh memasuki wilayah Tianku untuk selamanya. Yang pada awalnya kedua belah pihak bersaing ketat. Namun karena Hansi terjadi masalah pada kakinya, ia pun hampir kalah. Namun tak disangka Hansi yang cepat menguasai keadaan, hingga pada akhirnya ia pun menang. Setelah melewati beberapa kompetisi, akhirnya pemenang pun diumumkan dan Hansi lah menjadi pemenangnya. Mereka pun akhirnya dengan terbangsa mendatangani perjanjian sesuai dengan kesepakatan, yaitu mereka akan memberikan 10.000 ekor kuda. Mereka juga dilarang untuk memasuki wilayah Tianku ini untuk selama-lamanya.
Namun yang tidak diketahui semua orang, ternyata pangeran kedua ini telah bersekongkol dengan pangeran dari kerajaan Siling. Pangeran kerajaan Siling ini sudah menyiapkan prajuritnya untuk membantu pangeran kedua naik tahta. Dan yang pertama akan mereka lakukan, mereka akan membunuh pangeran keempat terlebih dahulu. Di pagi harinya, sang raja pun mengadakan pesta berburu dan semuanya diajak ikut. Namun seketika seorang prajurit melaporkan ada serangan mendadak dari pasukan misterius, sehingga suasana pun berubah menjadi kacau. Sadar kalau dirinya menjadi target pasukan tersebut, ia pun segera menjauh dari pertempuran itu, namun ia terus dikejar. Hansi yang belum mendapatkan belati tersebut, ia pun segera mengejar pangeran keempat. Hansi yang jatuh mencoba membuka belati tersebut dengan berharap jika dirinya bisa kembali ke dunia nyata. Namun setelah ia membuka mata, ternyata ia masih di tempat yang sama. Beberapa kali mencoba namun tetap saja tidak berhasil. Sementara itu pangeran keempat yang sudah sadar terlihat heran terhadap apa yang dilakukan oleh Hansi ini. Hansi kemudian mengatakan kalau ia melakukan itu agar ia pulang kembali ke asalnya. Ia sendiri juga tidak tahu bagaimana ia bisa datang ke tempat ini dan bagaimana caranya untuk pulang. Melihat Hansi begitu menyukai belati tersebut, pangeran keempat kemudian memberikan belatinya kepada Hansi. Sementara itu pangeran kedua yang telah mengetahui jika pangeran keempat jatuh ke dalam jurang dan kemungkinan mati, ia langsung menemui sang raja dengan meminta agar sang raja mengizinkannya mengambil alih pasukan macan putih, di mana pasukan macan putih ini sebelumnya adalah anak buah dari pangeran keempat. Pangeran kedua ini beralasan kalau saat ini sedang terjadi peperangan di perbatasan. Awalnya sang raja tidak mengizinkan, namun tak lama kemudian seorang prajurit datang dan melaporkan jika jenderal kerajaan Tugu sudah datang untuk menyerang. Dan ternyata ini adalah akal-akalan pangeran kedua. Hingga pada akhirnya, raja pun memberikan izin pangeran kedua ini untuk mengambil alih pasukan macan putih. Sementara itu Cupei yang mengetahui jika adiknya diam-diam mengerahkan pasukan dan berkomplot dengan pangeran kedua untuk menghabisi pangeran keempat. Ia sama sekali tidak setuju dengan tindakan adiknya ini karena menurutnya itu sangatlah licik. Cupei sebenarnya sangat berharap ia bisa menjadi permaisurinya pangeran keempat. Namun karena kompetisi dengan Hansi, akhirnya ia dikalahkan. Adiknya ini tidak peduli karena tujuannya adalah yang pertama, bisa mengendalikan kerajaan Tianku. Kemudian ia akan menyerang kerajaan Dongling. Sementara itu pangeran keempat, Junbei, akhirnya ditemukan oleh anak buahnya. Anak buahnya melaporkan kalau pangeran kedua sudah mendapatkan perintah dari sang raja untuk mengambil alih pasukan macan putih. Mendengar hal tersebut, ia meminta anak buahnya untuk mengantarkan Hansi pulang, sementara dirinya akan menangani pangeran kedua yang telah mengambil alih pasukan. Pangeran kedua sendiri telah bertemu dengan Komandan Simo, yaitu anak buah dari pangeran keempat yang setia. Ia pun langsung mengatakan kalau pasukan macan putih telah diambil olehnya atas perintah dari sang raja. Namun Komandan Simo ini menolak diperintah oleh pangeran kedua, hingga membuat pangeran kedua ini menjadi marah kepadanya. Namun bersamaan dengan itu pangeran keempat muncul dan langsung memberi pelajaran pangeran kedua. Pangeran kedua sangat terkejut dan ia tidak mengira jika pangeran keempat masih hidup. Namun ia kemudian beralasan kalau dirinya mengambil alih pasukan macan putih atas perintah dari sang raja sambil ia menunjukkan pelat militer. Di tempat lain, Yingxi yang sedang mengantar Hansi pulang. Di tengah jalan mereka disergap oleh sekelompok orang bertopeng. Dan tiba-tiba pendekar rambut putih muncul untuk menyelamatkan Hansi. Dengan kekuatan kecapinya, ia pun berhasil mengalahkan semua orang berbaju hitam yang ternyata mereka ini adalah anak buahnya kerajaan Siling.
Sementara itu pangeran kedua, ia lebih dulu menghadap sang raja dan melaporkan kalau pangeran keempat masih hidup, namun pangeran keempat melawan titah raja di mana sebelumnya raja memberikan perintah agar dirinya mengendalikan pasukan macan putih. Namun pangeran keempat ini datang dan mengambil alih kembali. Namun tak lama kemudian pangeran keempat ini datang yang membongkar seluruh kejahatan pangeran kedua, dan yang lebih mengagetkan ternyata tidak ada peperangan yang bertujuan hanya pangeran kedua sengaja akan mengambil alih pasukan macan putih. Mengetahui semuanya itu adalah hanyalah rekayasa, sang raja pun menjadi marah. Ia pun menghukum pangeran kedua, juga keluarganya yang terlibat dengan pangeran kedua. Beberapa orang akan dihukum mati. Sementara itu di tempat lain, Hansi dirawat oleh pendekar rambut putih Li Ge. Dalam perawatan itu Li Ge tidak sengaja menemukan kalau di tubuh Hansi terdapat racun gurun. Ia heran terhadap Hansi ini karena biasanya orang yang terkena racun gurun tidak akan bertahan hidup. Ketika racun gurun di tubuh Hansi ini kambuh, ia segera membawa Hansi ke tempat diinginkan karena racun gurun ternyata bisa ditekan dengan air dingin. Sementara itu Yingxi kembali dan melaporkan kepada pangeran keempat kalau Hansi telah diculik oleh sekelompok orang bercadar. Mereka mencurigai kalau orang-orang bercadar itu berasal dari kerajaan Xingling. Pangeran keempat pun segera melapor sang raja. Ia meminta izin kepada sang raja akan berperang untuk menyelamatkan Hansi yang sekarang berada di kerajaan Xingling. Ia juga memohon kepada raja agar diperbolehkan mengajak pangeran kedua berperang sebagai hukuman terhadap kesalahan pangeran kedua, dan akhirnya sang raja pun mengizinkannya. Di dalam goa, akhirnya Hansi pun terbangun. Ia tidak mengerti kenapa Li Ge ini menyelamatkannya, karena yang ia tahu Li Ge ini berkomplot dengan pangeran kedua. Li Ge kemudian berterus terang kalau ia menyelamatkan Hansi karena melihat Hansi yang mempunyai bakat musik yang istimewa. Ia akan mengajarkan bakat musik itu kepadanya. Mendengar hal itu Hansi yang menolak, lagi pula ia tahu jika Li Ge ini temannya pangeran kedua. Li Ge pun segera memainkan kecapinya, dan itu membuat Hansi seperti ada energi yang sedang mempengaruhinya. Namun ia tetap bersikeras akan pergi, akan tetapi ia tidak menemukan jalan keluar. Ketika mendengar kecapi yang dipetik oleh Li Ge, Hansi merasa kalau lagu itu tidak misterius baginya. Li Ge kemudian menginformasikan kalau hidupnya tidak akan lama lagi, dan ia sengaja menurunkan bakat ilmunya kepada orang yang benar-benar berbakat. Hansi kemudian berpikir mungkin lagu itu bisa membuatnya kembali ke dunia nyata. Ia pun akhirnya mau diajari main kecapi, namun dengan satu syarat. Setiap ia hafal satu lagu, Li Ge harus menjawab satu pertanyaan dengan jujur. Singkatnya Hansi mulai belajar, dan ternyata setiap suara yang dikeluarkan kecapi itu mempunyai energi kekuatan yang sangat besar. Bahkan pertama yang diajarkan disebut sebagai nada pembunuh. Di tempat lain, pangeran keempat sudah akan berangkat ke kerajaan Xingling. Ia akan menyelamatkan Hansi, dan ia pun mengajak pangeran kedua untuk berperang. Sementara itu pangeran kedua ia tetap akan membalaskan dendam atas keluarganya yang telah dihukum mati oleh kaisar karena ulah pangeran keempat. Ia menganggap justru dengan diajaknya ikut berperang adalah kesempatan yang bagus untuk menghabisi pangeran keempat. Sementara itu sang ratu yang curiga jika Hansi berasal dari pulau misterius, ia pun telah mengirim surat kepada Raja Nansao, di mana kerajaan Nansao adalah sebuah kerajaan yang mempunyai dendam dengan orang-orang pulau misterius. Ternyata pangeran kedua ini sudah berkomplot dengan Li Ge. Mereka bertemu di dalam tempat yang tersembunyi. Ia meminta kepada Li Ge untuk menyerahkan Hansi kepadanya karena ia akan membuat Hansi sebagai sandera untuk menghabisi pangeran keempat. Namun dengan tegas Li Ge mengatakan kalau ia tidak akan menyerahkan Hansi kepada pangeran kedua. Mendengar itu pangeran kedua menjadi begitu terkejut karena sebelumnya mereka telah membuat kesepakatan. Namun bersamaan dengan itu seorang datang melaporkan ia memanggil Li Ge dengan panggilan putra mahkota. Akhirnya Li Ge pun berterus terang kalau ia bermarga Xuan Yuan, yang artinya ia adalah putra mahkota dari kerajaan Dongling. Mendengar itu pangeran kedua semakin begitu terkejut.
Karena kerajaan Dongling adalah kerajaan yang bermusuhan dengan kerajaan Tiangu atau kerajaan pangeran kedua ini. Namun Li Gai menyatakan kalau ia juga siap bekerja sama dengan pangeran kedua. Sementara itu Yingxi yang mengintai mereka. Kemudian ia melaporkan kepada pangeran keempat kalau Li Gai ternyata putra mahkota dari kerajaan Dongling. Dan saat ini Hanzi berada di tangannya. Meskipun tahu jika Hanzi disandra oleh Dongling, pangeran keempat ini tetap memerintahkan pangeran kedua untuk memimpin pasukan bertempur dengan kerajaan Xiling. Di tempat lain, Li Gai mengatakan kepada Hanzi kalau ibunya Hanzi ternyata adalah gurunya. Itulah alasan kenapa ia akan memberikan kecapinya kepada Hanzi. Ia juga memberitahukan kondisi tubuh Hanzi yang luar biasa yaitu kebal racun. Dan di dalam tubuh Hanzi sudah terdapat racun gurun. Itu artinya ada seseorang yang sengaja meracuni Hanzi dengan racun gurun tersebut. Dan satu-satunya klan orang yang kebal racun adalah mereka yang berasal dari Pulau Misterius. Ia kemudian menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu kalau sebenarnya semua suku dari Pulau Misterius ini mereka tidak pernah berperang dengan kerajaan lain. Namun entah kenapa seketika orang Pulau Misterius berubah menjadi boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Mereka membantai orang-orang kerajaan Nanzhao. Itulah kenapa Raja Nanzhao sangat dendam dengan orang dari Pulau Misterius yang tidak akan membiarkan satupun orang Pulau Misterius hidup. Sementara itu di istana seorang kasih melaporkan kalau pasukan yang dipimpin oleh pangeran kedua untuk menyerang Xiling ternyata mereka mengalami kekalahan. Kembali kepada Hanzi. Saat ia tertidur ia bertemu dengan ibunya. Dalam mimpi itu ibunya mengatakan kalau ia tidak boleh menunjukkan wajah aslinya kepada siapapun. Ternyata identitas orang Pulau Misterius semuanya mempunyai tato di wajahnya. Namun tato itu selalu disembunyikan dengan kulit palsu. Ia pun mencoba melihat tatonya. Ternyata tato di pipinya itu sama persis dengan tato yang ada di gambar belati tersebut. Namun ada hal yang sangat mencurigakan. Pangeran dari kerajaan Xiling ini mengadakan pesta untuk meminta maaf kepada pangeran keempat, di mana tempatnya yaitu di tebing 3 wilayah. Tempat itu sangatlah tinggi dan berada di perbatasan 3 wilayah. Para menteri dan juga raja tidak mengerti kenapa pangeran dari kerajaan Xiling ini melakukan pesta permintaan maaf. Namun karena informasi itu sudah tersebar, jika pangeran keempat tidak menyetujuinya, maka itu akan menjadi reputasi yang buruk bagi kerajaan Tiangu, terutama bagi pangeran keempat sendiri. Sementara pangeran keempat juga prajuritnya, mereka juga tidak mengerti kenapa menyerah saja, harus mengadakan pesta meminta maaf, juga mengundang pangeran keempat yang tempatnya lokasinya di tebing 3 wilayah. Pangeran keempat pun segera menyiapkan pasukan untuk mendatangi pangeran Xiling yang di tebing 3 wilayah. Singkatnya pangeran keempat pun sudah sampai di tebing 3 wilayah dan seketika pangeran dari kerajaan Xiling ini segera menyerangnya. Pangeran kerajaan Xiling ini yang mulai kewalahan. Ia segera mengeluarkan jurus cakar mautnya. Namun pada akhirnya ia tetap tidak bisa mengalahkan pangeran keempat. Di sisi lain, Li Gai memberitahukan identitasnya kepada Hanzi kalau ia merupakan satu-satunya putra mahkota kerajaan Dongling yang sedang berusaha membangkitkan kerajaannya. Dan ternyata Li Gai ini diam-diam mengirimkan pasukan untuk menyerang perbatasan Tiangu. Saat ini ia mengira jika pasukan macan putih semuanya telah dibawa oleh pangeran keempat untuk bertempur melawan pasukan dari kerajaan Xiling. Di kesempatan itulah, ia juga memberitahukan bahwa pangeran keempat menikahi Hanzi karena hanya untuk memanfaatkan tubuh Hanzi yang kebal racun. Namun tak lama kemudian seorang pasukan melaporkan kalau seluruh pasukan Dongling berhasil dikalahkan oleh pasukan macan putih. Mendengar itu Li Gai menjadi muntah darah. Ia tidak mengira jika pasukan macan putih ternyata masih banyak yang berjaga di wilayah perbatasan Tiangu. Ternyata Li Gai menahan Hanzi juga bertujuan untuk memancing pangeran keempat menyerang kerajaan Xilian.
Namun akhirnya ia juga mengakui kekalahannya, juga mengakui kesalahannya. Ia kemudian memanggil anak buahnya untuk mengantarkan Hansi pulang. Namun bersamaan dengan itu datang juga seorang perempuan berbaju biru yaitu Yaoshi. Ia bersedia mengantarkan Hansi pulang dan wanita ini merupakan adiknya Lige. Namun di tengah jalan Yaoshi berhenti. Ternyata ia tidak akan mengantarkan Hansi pulang, melainkan ia akan menghabisinya sekarang juga. Saat ia benar-benar akan menghabisi Hansi, Lige pun muncul untuk menyelamatkannya dan Yaoshi beralasan kalau jika Hansi dibiarkan hidup, maka Hansi akan merusak rencana besar mereka. Setelah membersihkan lukanya, akhirnya Pangeran Lige ini mengantarkan Hansi bertemu dengan pangeran keempat. Ia sudah pasrah kalau nanti dirinya harus ditangkap dan dibunuh oleh pangeran keempat. Namun setelah sampai, Hansi memintakan Lige ini segera balik kembali. Ia akan menjamin keselamatannya. Dan benar saja ketika Junpei ini mengejarnya dan ia pun meminta agar melepaskan Lige, pangeran keempat pun menjadi heran dengan perubahan sikap Hansi yang berubah tidak seperti biasanya. Di malam harinya, ia pun bertanya kepada pangeran keempat sebenarnya tujuan apa mengambilnya menjadi istrinya. Ia juga bertanya tentang belati pangeran keempat. Pangeran keempat ini akhirnya berterus terang kalau ia sudah tahu jika Hansi ini berasal dari pulau misterius. Jika Hansi dikuasai orang lain, maka itu bisa menghancurkan kerajaan Tianku. Namun pada akhirnya mereka ini membuat kesepakatan. Hansi pun tidak mempermasalahkan semua itu, asalkan pangeran keempat juga bekerja sama bersedia membantunya untuk menyelidiki orang dari pulau misterius. Pangeran keempat pun akhirnya memberikan tugas kepada Hansi untuk datang ke kerajaan Siling, di mana kerajaan Siling ini sebelumnya mengajak perundingan perdamaian. Ia juga berjanji akan membantunya menyelidiki orang-orang pulau misterius. Berangkatlah Hansi ke kerajaan Siling untuk melakukan perundingan perdamaian. Sementara Junpei yang telah menunggu, ia berharap kalau Junpei sendirilah yang datang dalam perdamaian itu. Namun ia menjadi terkejut ketika melihat yang datang adalah Hansi. Apalagi ketika Hansi menunjukkan cincin kalajengkingnya, ia pun harus menerima kedatangan Hansi. Setelah melakukan perdebatan yang sangat lama, Junpei, putri dari kerajaan Siling ini meminta sebuah persyaratan, yaitu agar kerajaan Tianku tidak lagi berhubungan dengan kerajaan Dongling, juga tidak boleh menyerang kerajaan Siling dalam 5 tahun ke depan. Hansi sendiri mengajukan beberapa syarat diantaranya. Siling harus mengganti rugi 20.000 ekor kuda berkualitas, juga harus meminta maaf kepada rakyat kedua kerajaan, dan juga segera mengumumkan kepada dunia. Meskipun agak keberatan, akhirnya Junpei pun setuju. Di saat Hansi akan pulang, Junpei yang masih sangat kecewa ini mencoba memanas-manasi Hansi dengan mengatakan kalau pangeran keempat tidak menyukainya. Hansi juga mengatakan kalau Junpei sebenarnya juga wanita yang tidak terhormat dan juga tidak berkuda. Mendengar itu, Junpei yang sangat marah dan ingin segera membunuhnya. Namun Hansi mengatakan jika Junpei membunuhnya berarti Junpei melanggar perjanjian perdamaian. Hingga pada akhirnya Junpei pun memilih memendam rasa amarahnya. Setelah bernegosiasi, kemudian Hansi pulang menemui pangeran keempat dan memberikan surat perjanjian perdamaian. Tak lama kemudian datanglah Situ Xing'er, yaitu putri Tuan Situ Cheng yang menghampiri pangeran keempat. Di awal pertemuannya dengan Hansi, Situ Xing'er langsung membuka aib Hansi hingga membuat Hansi pun sedikit kurang nyaman dan merasa tidak enak hati. Ia pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Ternyata Hansi yang pergi sampai malam tidak kembali, hingga membuat pangeran keempat ini menjadi sedikit khawatir. Sementara itu pangeran kedua, ia menyarankan pangeran keempat agar kembali ke istana meminta prestasi kepada ayah mereka. Namun ia segera menolaknya dan bertanya kepada pangeran kedua tentang kekalahan pangeran kedua yang memimpin 20.000 pasukan dalam menghadapi Tianxi. Kenapa pasukan macan putih banyak terjadi korban dalam peperangan itu? Dengan marah, pangeran kedua ini kembali ke kamar dengan ekspresi yang sangat marah kepada Junpei. Ia bersiap untuk membalaskan dendam atas semua yang telah diperbuat Junpei kepadanya.
Beberapa saat kemudian, pengawal menghampiri pangeran kedua dan mengatakan kalau pangeran keempat telah meninggalkan markas. Mengetahui hal itu, ia pun mulai merencanakan untuk membunuh Putri Situ Singer. Ia akan mengkambing hitamkan pangeran keempat. Sementara itu di dalam markas, Putri Situ Singer terlihat mondar-mandir dikarenakan ditinggal Junpei. Bahkan Junpei meminta agar dirinya tidak keluar markas selama Junpei pergi. Tak lama kemudian pangeran kedua pun datang yang mengajak Situ Singer untuk pergi keluar mencari keberadaan pangeran keempat. Sesampainya di tempat yang sepi, pangeran kedua ini mulai menjalankan rencana jahatnya. Namun tak disangka tak jauh dari tempat itu, Hanzi melihat keberadaan pangeran kedua yang akan mencelakakan Situ Singer. Namun yang terjadi setelah Situ Singer diselamatkan oleh Hanzi, Singer justru tidak berterima kasih dan malah menuduh Hanzi lah yang telah mencelakakannya. Di malamnya, Hanzi yang sedang memainkan kecapi, ia didatangi oleh Junpei. Junpei menghibur Hanzi dan meminta agar permasalahan tadi siang dilupakan. Namun Hanzi sedikit ragu dengan perkataannya tersebut. Di saat sendiri, ia mendengar suara kecapi yang dimainkan oleh Li Ke. Ia pun segera mencarinya. Bertemulah keduanya dan Li Ke pun bercerita banyak hal tentang permainan kecapi. Namun tak lama kemudian pangeran keempat datang dan langsung mengajak Hanzi pulang. Setelah mereka pergi, pangeran kedua pun datang menemui Li Ke. Pangeran kedua ini kemudian mengatakan agar Li Ke tidak terlalu mengasihi Hanzi. Ia kemudian menunjukkan surat perjanjian, di mana perjanjian itu kalau kerajaan Xiling tidak boleh berhubungan dengan kerajaan Dongling, dan perjanjian itu ditandatangani oleh Hanzi. Hingga di malam harinya, di saat Singer sedang mabuk, ia nekat memasuki kamar pangeran keempat, yang kebetulan pangeran keempat ini juga sedang mabuk. Di tempat lain, Hanzi mendapatkan kabar dari Hongyi kalau pangeran keempat sedang mabuk berat. Khawatir dengan kondisinya, ia mencoba menengok pangeran keempat. Namun alangkah terkejutnya ketika melihat pangeran keempat. Ternyata pangeran keempat sedang tidur bersama Singer, dan dengan perasaan sangat kecewa, ia pun akhirnya pergi. Sementara itu pangeran kedua yang masih kecewa karena rencananya digagalkan oleh Hanzi, kini ia membuat rencana jahat lagi. Ia akan memenjarakan Hanzi. Ia telah memberikan informasi kepada Mahkamah Agung agar kembali membuka kasus pembunuhan Tuan Muda Chen dan akan menjadikan Hanzi sebagai tersangka. Di pagi harinya, ketika pangeran keempat ini akan mencari Hanzi, yang mendapatkan informasi kalau Hanzi telah ditangkap oleh Mahkamah Agung, dan mendengar hal itu pangeran keempat pun segera bergegas untuk menuju ke istana. Sementara itu Hanzi sendiri, ia sudah tertangkap, ternyata bersama keluarganya. Ia bersama keluarganya akan kembali diadili berkaitan dengan kasus kematian Tuan Muda Chen. Dan ternyata pangeran kedua ini diam-diam menghadirkan saksi palsu kalau otak pembunuhan adalah Hanzi. Namun tak lama kemudian seorang berbaju hitam bertopeng datang juga membawa seorang saksi. Dan orang itu bersaksi kalau ia telah diutus oleh Singer untuk mempermalukan Hanzi. Sementara orang bertopeng itu kemudian mengaku kalau dirinya malam itu ada di tempat kejadian. Hanzi pun teringat kalau orang itu adalah orang yang telah meracuninya, hingga ia pun akhirnya nekat dan akan membunuh orang bertopeng tersebut. Namun begitu terkejutnya ketika melihat ternyata orang itu adalah Junpei. Dalam keadaan yang sangat parah itu, pangeran keempat berpesan kepada Hanzi untuk tetap menjaga kerajaan Tianfu. Hanzi pun segera meminta agar kasus ini segera ditutup. Namun pangeran kedua ini tidak mau. Ia juga meminta kepada raja agar kasus itu tetap dilanjutkan. Namun tak lama kemudian pasukan Macan Putih pun datang yang siap menerima perintah dari Hanzi. Dengan melihat seluruh pasukan Macan Putih yang sudah tunduk kepada Hanzi, sang raja pun menjadi takut jika Hanzi akan memberontak. Ia pun akhirnya membebaskan Hanzi dari segala tuduhan. Ia juga menghukum keluarga Hanzi karena telah memfitnah Hanzi. Ia juga menghukum pangeran kedua karena telah menghadirkan saksi palsu sehingga dipotong gaji selama 3 tahun.
Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya kondisi pangeran keempat yang semakin parah karena kerusakan pada jantungnya. Tabibku mengatakan kalau orang yang bisa menyembuhkan luka seperti itu adalah Tuan Lu yang berada di Pulau Lusian. Demi keamanan pangeran keempat sendiri, mereka pun diam-diam membawa pangeran keempat ke Pulau Lusian. Namun pada malam harinya, datanglah para pembunuh bayaran yang akan membunuh pangeran keempat. Ternyata pemilik Pulau Lusian yaitu Tuan Lu sudah menganggap kalau pangeran keempat ini adalah muridnya sendiri, dan ketika mengetahui jika lukanya cukup parah, ia pun segera mentransfer energinya. Hansi yang khawatir dengan keadaan Junbei, ia pun berencana akan menyusulnya ke Pulau Lusian. Namun karena sebelumnya ia telah diberikan perintah oleh pangeran keempat agar menjaga rakyat Tianku, ia pun bermaksud pergi ke kediaman kerajaan untuk meminta bantuannya agar kerajaan nanti bersedia menjaga kota Tianku selama dirinya pergi untuk menjenguk pangeran keempat. Di dalam perjalanan ke kediaman kerajaan, ia pun bertemu dengan seorang pemuda bernama Wang Shen. Akhirnya bertemulah Hansi dengan kerajaan, yang ternyata kerajaan ini memang sudah lama mengasingkan diri dari dunia. Ia tidak akan terlibat urusan kerajaan lagi. Namun setelah mendengar jika Junbei terluka parah, ia pun memutuskan untuk setuju membantu rakyatnya Junbei. Sedangkan sang raja yang bermaksud akan menjenguk pangeran keempat, ia sangat begitu terkejut ternyata di tempat itu telah dijaga oleh kerajaan, sehingga sang raja pun terpaksa kembali dengan perasaan yang sangat kecewa. Hansi akhirnya berangkat ke Pulau Lusian dengan menaiki kapal. Sedangkan kondisi Junbei kini sudah mulai membaik, dan Tuan Lu pun berencana akan menjadikan Junbei sebagai pemimpin Pulau Lusian karena ia telah menilai jika dua putrinya dan menantunya tidak punya kemampuan untuk menjaga Pulau Lusian. Namun ternyata rencana itu diketahui oleh anak pertamanya juga menantunya. Mereka pun segera membuat rencana jahat untuk menggagalkan ide ayahnya tersebut. Di malam itu, mereka sengaja menyembunyikan ginseng yang akan dibuat untuk mengobati ayahnya, dan mereka menuduh kalau tabibku bersama Yingsila, orang yang menyembunyikan ginseng tersebut. Hansi pun sudah sampai di Pulau Lusian. Ia langsung disambut oleh Jiang Shen, menantunya Tuan Lu. Dan Tuan Lu sangat marah ketika ia pulang dan mengetahui jika menantu dan dua orang putrinya ini akan mencelakakan pangeran keempat. Sedangkan kondisi pangeran keempat ternyata masih belum sadar. Kemudian tabibku menemukan kalau di tubuh pangeran keempat ada semacam racun yang membuat pangeran keempat ini tidak sadar. Wang Shen yang merupakan seorang pendekar misterius yang selalu mengikuti Hansi, malam itu ia muncul memberikan sebuah rumput yang bisa membantu pangeran keempat ini cepat sadar. Dan ternyata kedua orang ini adalah pembunuh bayaran yang diutus oleh seseorang untuk membunuh Hansi. Namun ternyata Wang Shen ini berubah pikiran dan ia tidak ingin membunuh Hansi, sehingga membuat temannya ini menjadi merasa percuma telah mengikuti Hansi sampai ke tempat itu. Setelah mengkonsumsi rumput dari Wang Shen, akhirnya pangeran keempat pun sadar kembali. Sedangkan Tuan Lu, ia mendapatkan undangan jamuan ke lembah Jingse yang biasanya diadakan 5 tahun sekali sebagai pemimpin Pulau Lusian. Ia pun harus menghadiri undangan itu meskipun sebenarnya kondisi tubuhnya masih cedera. Hansi yang mengetahui hal tersebut, ia pun meminta izin Tuan Lu untuk ikut pergi ke lembah Jingse dengan membawa pangeran keempat. Singkatnya mereka pun pergi ke lembah Jingse. Semua keluarga dari berbagai suku di Pulau Lusian semuanya sudah hadir. Selama ini ternyata keluarga Tuan Lu adalah keluarga yang menduduki peringkat pertama dalam beberapa hal, termasuk dalam hal seni bela diri. Salah satu pesaing mereka adalah keluarga Bai, di mana keluarga Bai ini berambisi menjadi nomor 1. Dan inilah pemimpin lembah Jingse yang mengundang mereka untuk hadir di acara 5 tahun sekali. Bahkan terlihat juga Li Ge yang akan memainkan musik.
Ketika musiknya dibunyikan, semua orang seperti tidak kuat terhadap energi musik yang dikeluarkan, dan hanya Hanzi yang tidak terpengaruh dari energi tersebut. Namun tak lama kemudian datang seorang pendekar yang langsung menghentikan permainan musiknya. Ia adalah Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai ini menyarankan agar segera diadakan kompetisi peringkat keluarga, dan seharusnya acara itu diadakan sebulan sekali. Semua begitu terkejut mendengar itu. Tentu saja mereka semua ini belum siap, terutama Tuan Lu sendiri yang keadaan tubuhnya masih sangat lemah. Tuan Muda Bai yang sombong ini sempat mengejek Tuan Lu, yang mana Tuan Lu ini tidak mempunyai seorang putra, dan Tuan Lu terpaksa meminta menantunya untuk ikut berkompetisi. Selanjutnya keluarga Yu yang maju untuk berkompetisi, namun keluarga ini juga kalah. Dengan sombongnya Tuan Muda Bai ini kembali menantang keluarga Lu, yang memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tuan Lu untuk maju bertarung dengannya. Karena tidak ada lagi perwakilan dari keluarga Tuan Lu, Tuan Muda Bai pun bermaksud akan mengambil alih peringkat pertama. Mendengar hal tersebut, Hanzi meminta izin Tuan Lu untuk menghadapi Tuan Muda Bai. Di dalam pertarungan itu ternyata diketahui jika Tuan Muda Bai ini ternyata seorang perempuan. Dan seketika pangeran keempat muncul dan Tuan Lu segera memperkenalkan identitas Junbei yang merupakan pangeran keempat kerajaan Tianku, yang juga ia adalah muridnya. Sedangkan Li Ge bersama dengan pemimpin lembah Jingse, ternyata mereka sudah tahu identitas dari Hanzi, di mana ibunya Hanzi dulu pernah tinggal di tempat itu. Dan nenek ini kemudian menceritakan awal mula ibunya Hanzi yang bisa sampai ke pulau itu. Ternyata awalnya ibunya melarikan diri dan ditemukan oleh pemimpin lembah Jingse, dan akhirnya ia dibiarkan tinggal di tempat itu. Nenek itu juga menceritakan awal mula Li Ge sampai ke lembah ini. Ternyata dulu waktu kecil Li Ge sedang sakit dan diantarkan oleh keluarganya untuk berobat di lembah ini. Akhirnya Li Ge yang dirawat oleh ibunya Hanzi juga diangkat menjadi muridnya. Namun mereka juga tidak tahu seketika ibunya Hanzi menghilang dan hanya meninggalkan alat musik kecapi. Namun kakek dan nenek ini akhirnya berencana akan menjadikan Hanzi sebagai pewaris pemilik lembah Jingse. Di tempat lain, Tuan Lu juga bercerita kepada pangeran keempat. Ternyata Tuan Lu ini pernah diselamatkan oleh ibunya pangeran keempat. Itulah kenapa ia bersedia mengangkat Junbei ini sebagai muridnya. Tak lain karena ia ingin membalas budi. Singkatnya, Hanzi pun dipanggil oleh pemimpin lembah Jingse untuk berbicara tentang ibunya dulu. Mereka kemudian meminta agar Hanzi ini bersedia tinggal di lembah Jingse dan mereka akan menjadikannya sebagai pemimpin lembah Jingse yang baru. Namun menurut Hanzi, itu adalah tugas yang sangat berat. Ia tidak bisa memutuskan namun akan berpikir terlebih dahulu. Setelah itu Hanzi kemudian bertanya kepada Junbei kalau belati ini milik ibunya, namun kenapa berada di tangan Junbei. Junbei juga tidak mengerti cerita tentang belati tersebut. Yang ia tahu dulu ia diberi belati itu oleh ibunya. Sedangkan di istana, pangeran kedua sudah mendapatkan kabar jika pangeran keempat berada di Pulau Lusian. Mereka kemudian menyimpulkan kalau Hanzi sebelumnya berbohong kepada raja, dan itu hukumannya adalah hukuman mati. Ternyata sang ratu dan pangeran kedua ini juga telah mengirim surat kepada Raja Nanzhao kalau Hanzi adalah orang dari Pulau Misterius. Raja Nanzhao ini adalah raja yang sedang memburu orang-orang Pulau Misterius, karena dulu orang Pulau Misterius telah membantai seluruh rakyat Nanzhao, dan ini
inilah Raja Nanzhao yang sudah mendapatkan informasi kalau Hanzi kemungkinan berasal dari pulau misterius. Mereka tidak sabar ingin membunuh Hanzi, namun mereka juga tahu jika Hanzi adalah istrinya pangeran keempat, yaitu berarti mereka harus menculik Hanzi secara diam-diam. Mereka pun berencana mengundang Hanzi dalam acara perayaan kota Nanzhao. Mereka akan membongkar kedok Hanzi kalau Hanzi adalah orang dari pulau misterius, dan saat itulah ia tidak akan disalahkan jika nanti ia membunuh Hanzi. Hanzi bersama lainnya telah diundang oleh Raja Nanzhao, dan dalam perjalanan ke Gunung Langya, mereka melewati jalur air yang sengaja oleh Raja Nanzhao, di mana air itu penuh dengan racun. Ia sudah membuat rencana akan menjatuhkan Hanzi. Jika nanti Hanzi ini benar-benar kebal racun, maka sudah dipastikan kalau Hanzi ini berasal dari pulau misterius, dan nantinya jika ia membunuh Hanzi, maka tidak akan ada yang berani menyalahkannya. Dan benar saja, seseorang sengaja mendorong Hanzi hingga Hanzi terjatuh ke dalam air beracun, dan Li Ge yang melihat itu segera menolong Hanzi. Hanzi yang sadar kalau ia sedang dijebak, ia pun pura-pura kedinginan dan keracunan, lalu menarik permaisuri Xin hingga tercebur ke dalam air. Setelah diselamatkan, dengan terpaksa mereka pun harus memberikan penawarnya kepada permaisuri Xin juga kepada Hanzi. Setelah gagal membuktikan kalau Hanzi adalah berasal dari pulau misterius, Raja Nanzhao pun kemudian menggunakan cara kedua. Ia akan menjebak Hanzi masuk ke dalam lembah beracun dalam acara perburuan besok. Hanzi akhirnya terpancing yang masuk ke lembah beracun, namun ternyata ia kembali datang dalam keadaan baik-baik saja. Di saat Raja Nanzhao mau menuduh kalau Hanzi adalah orang dari pulau misterius, seketika Wang Shen datang dengan mengatakan kalau tadi Hanzi keracunan dan ialah yang menyembuhkannya, sehingga kedua kalinya rencana Raja Nanzhao telah gagal. Di sisi lain, Junbai pergi ke sebuah tempat yang sebelumnya ia sudah curiga. Yang mengejutkan adalah ada banyak mayat di dalamnya, dan mereka semua memiliki tato pulau misterius di wajah mereka. Junbai merasa di tempat itu ada sebuah rahasia yang besar. Ketika ia masuk lebih ke dalam, ia melihat seseorang terikat di sana. Setelah kembali, Junbai pun bercerita kepada Hanzi apa yang ia temukan di dalam goa itu, sehingga mereka menduga kalau orang-orang itu berasal dari pulau misterius. Tanpa diduga, Pangeran Siling ternyata juga datang ke tempat itu, yang kedatangannya untuk menjalin kerjasama dengan Raja Nanzhao. Mereka akan mengadakan aliansi pernikahan, dan yang akan dinikahkan ternyata adalah Chu Fei dengan Raja Nanzhao. Raja Nanzhao yang sudah berusaha membongkar identitas Hanzi namun selalu gagal. Ia bertanya kepada penasehat kerajaan, cara apa lagi yang bisa digunakan untuk membongkar identitas Hanzi. Penasehat kerajaan ini kemudian mengatakan kalau semua orang yang berasal dari pulau misterius, mereka memiliki tato di wajahnya. Sedangkan permaisuri Xin, ia menginformasikan Raja Nanzhao kalau ia telah mengirim surat kepada adiknya, yaitu Ratu Kerajaan Tianku, untuk membantunya membongkar identitas Hanzi. Namun begitu, mereka juga meminta syarat agar Kerajaan Nanzhao bersedia membantunya menjadikan pangeran kedua ini menjadi naik tahta. Raja Tianku pun mengadakan jamuan makan. Tanpa diketahui Hanzi kalau sang ratu ini sudah menyiapkan acara licik untuk membongkar identitasnya. Sang ratu meminta Xing-er, yaitu seorang wanita yang sangat membenci Hanzi, untuk menyiramkan arak ke wajahnya. Di saat Hanzi membersihkan mukanya, datang lagi seorang pelayan yang membawa semacam pemerah pipi untuk diberikan kepada Hanzi. Ternyata pemerah pipi ini sudah dicampur dengan obat yang bisa membuat tato di wajah Hanzi menjadi muncul. Dan benar saja, saat dia kembali menghadiri jamuan itu, tato di wajahnya muncul. Menyadari tatonya sudah muncul, ia pun segera berbalik dan pergi. Namun seketika ia ditangkap oleh dua orang, yang ternyata dua orang ini anak buahnya dari pangeran kedua. Di saat pangeran kedua ini akan membawa Hanzi ke kerajaan Nanzhao, seketika di tengah jalan ia dihadang oleh Chu Fei, dan tidak disangka Chu Fei membunuh pangeran kedua.
Di saat ia akan pergi membawa Hanzi, Li Ge pun datang untuk menyelamatkannya. Namun Li Ge terkena serangan racun milik Chu Fei. Setelah itu Chu Fei pun kemudian memberikan sebuah cermin kepada Hanzi, dan Hanzi yang melihat wajahnya sudah cacat, namun ia mengatakan kalau ia masih sangat cantik. Mendengar itu Chu Fei yang sangat marah dan cemburu, kalau tidak karena Hanzi mungkin sekarang ia sudah menjadi istrinya Junbei. Ia pun terus melampiaskan rasa kekecewaannya itu dengan terus menyiksanya. Junbei yang sedang mencari Hanzi. Di tengah jalan mereka bertemu dengan para prajurit yang telah tewas, dan diantaranya ada pangeran kedua. Salah seorang prajurit yang masih hidup ia segera menginformasikan kalau pelakunya adalah Chu Fei, dan pangeran keempat ini akhirnya menyadari kalau pangeran kedua baru saja menculik Hanzi. Sedangkan Chu Fei menemui Shao Xi dan adiknya Li Ge. Ternyata semua jalur darat telah diblokir oleh Junfei, dan ia hanya bisa menggunakan jalur laut untuk kembali ke Xiling. Mereka pun akhirnya membuat kesepakatan. Shao Xi akan mengizinkan mereka melewati wilayahnya, asalkan ia juga diberikan penawar untuk kakaknya. Sedangkan Li Ge, ia benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi, namun ia meninggalkan berkas darah agar nanti dilacak oleh Junbei. Junbei yang membawa jenazah pangeran kedua untuk dibawa ke istana. Sang ratu sangat hancur di saat melihat putranya yang sangat ia cintai sudah mati. Junbei akhirnya menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Li Ge. Benar saja mereka menemukan sebuah kapal, juga perahu yang sangat mencurigakan. Mereka pun segera masuk ke dalam kapal kemudian menyerang. Sedangkan Chu Fei yang telah melarikan diri keluar, dan sebelumnya ia juga telah melubangi dinding kapal sehingga kapal itu menjadi bocor, dan ia ingin kapal itu segera tenggelam. Shao Xi pun berhasil ditangkap, namun ia tidak mau memberitahukan di mana Hanzi ditahan. Sedangkan Li Ge mati-matian melindungi Hanzi, dan akhirnya keberadaannya diketahui oleh Junbei sehingga keduanya pun langsung tertolong. Di kerajaan Nanzhao, Selir Xin menangis dan mengatakan kalau keponakannya telah meninggal secara tidak adil. Ia meminta kepada Raja Nanzhao untuk membantunya mencari keadilan. Sedangkan di kerajaan Xiling, di mana mereka sedang mengadakan jamuan, Junfei juga sengaja datang ke tempat itu. Di kesempatan itu Junfei pun berdiri dan akan memberikan hadiah, yang ternyata hadiah itu adalah Shao Xi yang sekaligus membongkar kejahatan pangeran kerajaan Xiling ini. Sedangkan Wang Shen membawa Li Ge ke tabib Sha yang juga secara kebetulan sedang merawat Hanzi. Ternyata luka Hanzi tidak bisa disembuhkan kecuali harus ditambal dengan kulit manusia yang hidup. Mengetahui hal itu, Li Ge pun mengusulkan agar mengambil kulitnya untuk menambal wajah Hanzi. Lagi pula tubuhnya juga sudah lemah, mungkin ia juga tidak akan hidup lebih lama lagi. Setelah melakukan operasi, wajah Hanzi pun kembali normal. Hanzi pun akhirnya menyadari kalau orang yang menyumbangkan kulitnya adalah Li Ge, di mana sebelumnya Li Ge ini diramalkan hidupnya tidak akan lebih dari 30 tahun. Namun meskipun begitu, ia nampak sangat kecewa kepadanya karena kenapa Li Ge mau berkorban seperti itu. Sementara Junbei merencanakan akan menangkap Chu Fei, dan mereka pun akhirnya menemukannya. Dalam keadaan terpojok, Chu Fei pun mengaktifkan sebuah mekanisme yang membuat dirinya juga Junbei terperosok ke dalam jebakan. Hanzi yang mendengar jika Junbei datang ke kerajaan Xiling, ia bersama dengan yang lainnya membantu Junbei. Setelah berhasil mengalahkan Pangeran Xiling, mereka segera bergegas untuk mencari Junbei. Namun sayang di pintu itu sudah terkunci dan tidak dapat dibuka. Mereka pun terpaksa meledakkan tempat tersebut. Tak lama kemudian Chu Fei pun keluar dengan wajah yang sudah sangat rusak.
Pangeran Siling yang sudah kalah itu masih berani mengancam. Ia akan membongkar identitas dari Hansi. Ia akan melaporkan kepada Raja Nanzhao kalau Hansi adalah orang dari Pulau Misterius. Namun Hansi tidak peduli sama sekali karena ia tidak takut dengan ancaman itu. Sementara Chu Fei terkejut ketika melihat wajah Hansi ternyata sudah bersih kembali. Setelah kejadian itu, Chu Fei menjadi kesal kepada Junbei dan Hansi. Bahkan ia juga tidak berani pulang ke kerajaan Nanzhao. Namun secara seketika penasihat kerajaan Nanzhao ini datang. Mereka pun kemudian menyusun rencana jahat akan menghabisi Hansi di saat nanti upacara ritual pasir yang akan diadakan sebentar lagi. Di tempat lain, Li Ge yang sedang pingsan ditemukan oleh seorang wanita. Hari upacara ritual pasir pun telah tiba. Semua undangan dari berbagai kerajaan telah datang. Tak lama kemudian Chu Fei pun datang. Ia langsung memberitahukan kepada semua orang kalau Hansi berasal dari Pulau Misterius. Mendengar kalau Hansi berasal dari Pulau Misterius, semuanya menjadi begitu terkejut. Mereka semua meyakini kalau orang dari Pulau Misterius adalah orang yang jahat dan kejam. Karena beberapa tahun silam, orang Pulau Misterius seketika berubah menjadi boneka manusia yang menghabisi banyak orang. Mereka membantai orang-orang yang tidak bersalah, terutama di kerajaan Nanzhao. Chu Fei kemudian menantang agar Hansi bersedia meminum racun untuk membuktikan kalau dirinya berasal dari Pulau Misterius atau bukan. Hansi yang mengetahui kalau dirinya hanya akan dijebak. Ia pun kemudian berbalik menuduh kalau Chu Fei lah yang berasal dari Pulau Misterius. Ia juga menantang agar Chu Fei ini bersedia minum racun seperti apa yang telah ditantangkan kepadanya. Namun dengan bersamaan seketika badai pasir pun datang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Chu Fei untuk segera menyerang Hansi. Hansi pun segera menggunakan jurus kecapi andalannya untuk menghadapi Chu Fei. Namun ternyata secara diam-diam penasihat dari kerajaan Nanzhao ini mematahkan jurusnya Hansi. Dan ternyata mereka juga sudah memasang jebakan gurun hisap di tempat itu, hingga membuat Hansi pun terhisap ke dalam. Pangeran keempat mencoba menarik Hansi agar tidak semakin terhisap. Namun Chu Fei yang jahat ini berusaha untuk menghentikannya. Dan untunglah ada Yingxi yang segera menolong pangeran keempat. Namun sayangnya Hansi tetap terhisap. Yang ternyata Hansi ini masih hidup. Ia terbangun di sebuah tempat, yaitu di tengah hutan belantara yang biasa disebut hutan rumput racun. Di mana di hutan itu pintunya hanya akan bisa terbuka 60 tahun sekali, kecuali dengan ritual khusus yang dilakukan oleh pembuat tempat tersebut. Namun ternyata si penasihat kerajaan Nanzhao ini masih berusaha untuk mengendalikan Hansi dengan sihirnya. Han Ziqing. Setelah kondisi semuanya mulai membaik, Wang Xian menginformasikan mereka semua kalau ada sebuah tempat rahasia yang berada di bawah gurun. Ternyata mereka juga pernah mendengar tempat tersebut, dan mereka juga tahu jika hanya klan Meng lah yang benar-benar mengetahui tempat itu. Sedangkan penasihat kerajaan Nanzhao, ia memberitahu Raja Nanzhao kalau Hansi telah masuk ke dalam hutan rumput racun. Namun begitu penasihat kerajaan ini menyarankan agar benar-benar memastikan jika Hansi yang telah mati. Penasihat kerajaan ini tahu jika hanya orang dari klan Meng lah yang bisa memasuki tempat itu. Ia pun kemudian mendatangkan dua orang dari klan Meng untuk mencari cara agar bisa masuk ke hutan rumput racun. Dua orang ini adalah pangeran pertama dan pangeran kedua dari klan Meng. Dua orang ini berambisi ingin menjadi ketua klan Meng. Maka dari itu penasihat kerajaan menjanjikan ia akan membantu kedua orang ini menguasai klan Meng, asalkan mereka juga membantunya mencarikan jalan pintu masuk ke hutan rumput racun. Singkatnya, dengan menggunakan alat pendeteksi khusus, keduanya mendapatkan sinyal jika tempat untuk memasuki hutan rumput racun ternyata mengarah ke tempat Junbei yang sedang dirawat. Sementara anak buah Junbei ini mengira kalau mereka mungkin utusan dari klan Meng. Kembali kepada dua orang klan Meng yang sedang mencari pintu rahasia masuk ke hutan rumput racun. Ternyata mereka menemukan kalau pintunya harus melewati jantungnya pangeran keempat. Mereka pun kemudian merencanakan akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan ritual masuk ke dalam hutan rumput racun. Dan mereka lakukan saat ini. Mereka menambahkan obat tidur sehingga pangeran keempat tidak akan bangun.
Sedangkan di klan Meng, akhirnya Li Ge terbangun dan segera memohon kepada pemimpin klan Meng untuk menyelamatkan Hansi yang masuk ke dalam hutan rumput racun. Namun sayangnya pemimpin klan Meng ini tidak bisa membantu karena ternyata ia juga sudah bersumpah tidak akan terlibat urusan tempat itu. Tempat itu memang sangat jahat, meskipun dulunya tempat itu yang membuat adalah leluhur klan Meng sendiri. Namun seketika pemimpin klan Meng menyadari kalau mereka memang harus bertanggung jawab, sehingga ia akan membantunya. Sedangkan Yingxi memberikan informasi bahwa ketua klan Meng akan segera tiba. Namun ia menjadi heran sekaligus curiga kenapa ada anggota klan Meng yang sudah sampai ke tempat itu. Ketua klan Meng pun akhirnya tiba, yang sekaligus membuat kedua anaknya ini menjadi panik ketakutan. Ketua klan Meng pun segera melakukan ritual untuk memasuki hutan rumput racun melalui media jantungnya Pangeran Keempat. Mereka pun akhirnya berhasil mengeluarkan Hansi. Setelah itu ketua klan Meng merasa curiga terhadap Junbei karena Junbei mempunyai segel untuk masuk ke tempat tersebut, dan ia pun kemudian bertanya siapa nama ibu Junbei. Ternyata satu-satunya orang yang diajarkan untuk membuka segel tempat itu adalah putrinya ketua Meng sendiri, yang ternyata akhirnya terungkap jika ibu dari Junbei ini adalah putri dari ketua Meng. Itu berarti Junbei adalah cucunya ketua Meng. Sedangkan Raja Nanzhao yang sudah mendengar jika Hansi masih hidup dan diselamatkan oleh ketua klan Meng dan sekarang dibawa oleh Pangeran Keempat, mereka tetap berusaha akan membunuh Hansi, namun dengan cara diam-diam. Sebenarnya Raja Nanzhao ini juga sudah mendapatkan surat dari Siling untuk bersama-sama menyerang Tianku, namun Raja Nanzhao ini belum mau berperang, masih menunggu waktu yang tepat. Sementara Pangeran Siling menjadi sangat kesal dengan Raja Nanzhao karena tidak mau segera bekerja sama, yaitu menyerang Tianku. Namun ia juga sudah mendapatkan surat dari kerajaan Dongling. Mereka mengajak bersama-sama untuk menyerang kerajaan Tianku. Sedangkan Pangeran Keempat sendiri juga sudah mendapatkan informasi jika kerajaan Siling dan kerajaan Dongling akan bergabung menyerang kerajaan Tianku. Di malam itu, pelayan tersebut nekat mencuri kecapi milik Hansi untuk dihancurkan. Namun ternyata Hansi mengetahuinya. Dengan waktu bersamaan, dua orang pembunuh bayaran datang untuk menangkap Hansi. Datang juga seorang wanita bercadar yang langsung menyelamatkan Hansi. Junbei juga datang dan mereka langsung mengucapkan terima kasih kepada wanita misterius tersebut. Di saat mereka kembali, ternyata wanita itu datang dan berhasil ditangkap. Wanita itu kemudian membuka identitasnya. Ternyata ia adalah ibunya Junbei, yang kemudian bercerita hingga membuat Pangeran Keempat akhirnya percaya kalau wanita di depannya adalah ibunya. Singkatnya, akhirnya ibunya pun dibawa pulang ke kediaman Pangeran Keempat. Di malam harinya, di saat mereka sedang mengobrol, ternyata diketahui kalau ibunya Junbei ini dulunya adalah temannya ibunya Hansi. Ia juga mengatakan kalau waktu itu saat ibunya bermain kecapi, ibunya Hansi sangat ingin pergi ke sebuah tempat yang disebut Ngawai Wuxi. Penasaran dengan tempat yang disebutnya, Hansi dan Junbei akhirnya bermaksud mencari tempat tersebut. Namun dilihat dari pandangan mata ibu Junbei, sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Hingga di pagi harinya saat mereka akan berangkat, seketika ada Kasim yang menginformasikan Pangeran Keempat kalau sang raja ingin segera bertemu. Akhirnya Hansi pun berangkat duluan dan nanti Pangeran Keempat akan menyusul. Ternyata Wang Yun ini membawa Hansi ke sebuah tempat istana hiu emas, di mana tempat itu dikabarkan telah hilang bertahun-tahun. Namun tadi sangka datang beberapa orang yang langsung menghentikan mereka. Ternyata mereka ini berasal dari klan Hiu Perak. Terlihat juga seorang wanita yang tersegel. Ia menginformasikan Wang Xian kalau kelemahan klan Hiu Perak berada pada pusarnya. Wang Xian yang mendengar suara itu, namun ia tidak dapat melihat bentuk wanita yang tersegel tersebut.
Sedangkan Nyonya Wang Yun, ketika ia melihat Hanzi sedang lengah, ternyata ia akan memasukkan sebuah jarum sihir ke tubuh Hanzi, namun ia berhasil diselamatkan oleh salah satu orang di sana. Pasukan klan Hiu Perak yang ingin kembali menyerang membuat Wang Xian tidak punya pilihan selain menunjukkan identitasnya kalau ia berasal dari klan Hiu Emas. Di saat itu semua orang tidak tahu jika Wang Xian ini adalah satu-satunya keturunan klan Hiu Emas yang tersisa. Hiu Perak pun segera menyerah karena pada dasarnya Hiu Perak memang bawahan dari Hiu Emas. Ia kemudian mengatakan kalau belati di tangan Hanzi terbuat dari sisik Hiu Emas dan orang-orang pulau misteriuslah yang dulu telah menghabisi klan Hiu Emas. Junbei pun segera datang, namun tempat itu sudah dipasang segel penghalang sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan Hanzi. Junbei pun terpaksa membawa mereka semua ke Pulau Lucian untuk memulihkan diri. Di malam itu, pangeran keempat datang kembali untuk menyelamatkan Hanzi. Di saat ia akan membawa pergi Hanzi, ia dihadang oleh Wang Xian dan membiarkan mereka pergi. Setelah kondisinya membaik, Hanzi pun berencana untuk datang bertemu dengan Wang Xian. Ia akan menjelaskan kesalahpahaman itu. Begitu sampai di sana, kakeknya Junbei ini menyadari ada hiu emas yang sedang tersegel di dinding. Ia pun segera melepaskan segel itu, yang ternyata ia ini adalah ibunya Wang Xian. Wang Xian yang tidak percaya, namun kemudian ketua klan Meng ini membantu bersaksi dan ibunya Wang Xian ini menceritakan kebenaran tentang pembantaian tersebut. Ternyata dari cerita itu diketahui kalau orang yang memproduksi manusia boneka adalah orang dari kerajaan Nanzhao. Mereka sengaja menangkap orang-orang pulau misterius untuk dijadikan boneka mereka. Setelah itu mereka sepakat akan membongkar kejahatan Raja Nanzhao yang menciptakan manusia boneka. Mereka akan mencari bukti kalau penjahat yang sebenarnya adalah orang dari kerajaan Nanzhao sendiri. Setelah sampai di klan Meng, ketua klan Meng ini kemudian bertekad untuk menghancurkan pagoda sumo, yang mana pagoda sumo itu adalah pagoda yang sangat berbahaya karena di dalam pagoda itu terdapat rahasia ilmu hitam yang terlarang. Ternyata secara diam-diam dua putra ketua klan Meng ini, mereka datang menemui penasihat kerajaan Nanzhao. Mereka memberitahukan kalau pemimpin klan Meng atau ayahnya akan menghancurkan pagoda sumo. Kedua orang pengkhianat ini memberitahukan penasihat kerajaan Nanzhao kalau di dalam pagoda itu terdapat rahasia ilmu bela diri tingkat tinggi. Semua ilmu rahasia milik nenek moyang klan Meng berada di tempat tersebut. Mendengar itu penasihat kerajaan menjadi tertarik dengan itu. Namun ternyata tempat itu tidak bisa dimasuki kecuali orang yang berasal dari klan Meng sendiri. Keduanya ini kemudian berjanji akan membantu penasihat kerajaan memasuki tempat terlarang. Namun mereka juga meminta agar penasihat kerajaan membantunya untuk menjadikan mereka pemimpin klan Meng. Sedangkan ketua klan Meng yang sudah bersiap untuk menghancurkan pagoda tempat tersebut, di mana di tempat itu terdapat ilmu terlarang peninggalan nenek moyang mereka. Namun tak disangka penasihat kerajaan telah datang ke tempat itu dan segera membunuh ketua klan Meng. Ternyata penasihat kerajaan Nanzhao ini dulunya telah bekerja sama dengan nenek moyang klan Meng. Mereka membuat boneka manusia. Namun entah kenapa nenek moyang klan Meng ini di tengah jalan menghentikan pembuatan boneka manusia itu. Ternyata di tempat itu penasihat kerajaan ini juga menemukan sebuah senjata sihir yang bernama Mutiara Pelahap Jiwa. Sedangkan Li Ge membawa pasukan untuk menyerang kerajaan Xiling. Misinya setelah ia berhasil mengalahkan Xiling, ia akan menyerang Tianku. Ia ini berambisi akan mengalahkan pangeran keempat yang akan menunjukkan kepada Hanzi kalau ialah yang pantas menjadi pendampingnya. Mereka yang kembali ke Tianku mendapatkan informasi kalau kerajaan Xiling dibantai oleh Li Ge, dan salah satunya adalah Haonan harus mati di tangan Li Ge. Mendengar itu Wang Xian sebagai temannya yang merasa tidak percaya. Ia kemudian menemui Li Ge untuk bertanya tentang kebenaran tersebut, dan ternyata Li Ge membunuh Haonan karena ia ingin memancing pangeran keempat supaya ia bisa bertarung dengannya.
dalam pertarungan tersebut, di saat ia kritis ada penghalang untuk melindungi Lige. Seseorang itu pun datang untuk menyelamatkannya. Di saat itu Junbai menjadi curiga dengan ibunya karena sebelumnya ibunya ini dikurung oleh kakeknya. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke klan Ming untuk memastikan apa yang telah terjadi. Benar saja setelah sampai di sana, ternyata ia menemukan kalau kakeknya telah meninggal dunia. Sementara kedua anaknya ini mereka berpura-pura bersedih, namun Junbai sudah mencurigai keduanya. Merasa ada yang janggal dengan kematian kakeknya, Junbai pun mencoba memeriksa jenazah kakeknya dan ternyata benar ditemukan bekas gigitan serangga beracun. Junbai pun semakin curiga. Ia kemudian menangkap dua putra dari ketua klan Meng ini, kemudian menginterogasinya. Keduanya pun akhirnya mengakui kalau pelakunya adalah penasihat kerajaan. Ia juga mengatakan kalau penasihat kerajaan telah mengambil pusaka mutiara pelahap jiwa. Lige yang terbangun sudah mengetahui kalau orang yang menyelamatkannya adalah Wang Yun atau ibunya Junbai, dan ia sendiri juga tidak tahu kenapa orang ini menyelamatkannya. Ternyata Wang Yun ini mengetahui jika di dalam tubuh Lige terdapat 5 elemen kekuatan. Ia akan memanfaatkan kekuatan 5 elemen tersebut untuk menyembuhkan kutukan racun yang diberikan penasihat kerajaan kepadanya, juga untuk menambah kekuatannya. Lige yang tidak ingin dimanfaatkan kekuatannya, ia pun mengaktifkan energi 5 elemen secara paksa sehingga ia ingin mati bersama Wang Yun. Kembali ke istana kerajaan Dongling, di mana Ratu Dongling atau ibunya Lige ini, ia telah mendapatkan laporan tentang kematian anaknya, namun dia tidak begitu peduli terhadapnya. Dengan waktu bersamaan adiknya Lige, mereka mendatangi Permaisuri Xin. Mereka tahu jika Permaisuri Xin ini mempunyai hubungan dengan Lige. Permaisuri Xin sendiri merasa terpukul ketika mendengar kematian Lige. Ia pun dendam kepada Hansi yang merupakan penyebab kematiannya. Permaisuri Xin pun kemudian bertanya kepada bibinya ini bagaimana biasanya Lige menghubungi Hansi. Bibi itu menunjukkan sebuah alat komunikasi di mana Lige kalau menghubungi Hansi selalu menggunakan alat tersebut. Ternyata sebelumnya alat itu adalah miliknya Permaisuri Xin yang telah diberikan secara khusus kepada Lige untuk bisa berhubungan jarak jauh dengannya. Namun ia menjadi sedikit cemburu ketika mengetahui jika ternyata alat itu digunakan untuk berhubungan dengan wanita lain. Ia pun akhirnya semakin bertekad untuk bisa membunuh Hansi. Mereka pun segera melakukan jebakan. Ia pun memainkan kecapi yang didengarkan dengan alat itu. Hansi yang mendengar suara itu bermaksud mencari sumber suara. Ia pun masuk ke dalam goa terus mengikuti sumber suara itu, yang ternyata ia menemukan kalau pemain kecapi itu bukanlah Lige, melainkan Permaisuri Xin. Dan saat ia kembali, ternyata ia telah dikepung. Sedangkan Yaoxi yang telah berhasil kabur, ia segera memberitahukan Pangeran Keempat tentang keadaan Hansi. Pangeran Keempat yang mendengar itu, ia pun segera bergegas untuk menolong Hansi. Namun Pangeran Keempat ini tidak menemukannya, dan ia hanya menemukan sebuah tanda yang ditinggalkan oleh Hansi. Awalnya Pangeran Keempat ini curiga jika yang menangkapnya adalah Lige, namun kemudian teringat dua orang putra dari ketua klan Ming kalau sebelumnya penasihat kerajaan ini mengambil senjata sihir, sehingga ia menjadi curiga jika kerajaan Nanzhao ini akan membuat Hansi menjadi boneka manusia karena Hansi berasal dari pulau misterius. Dan akhirnya Hansi pun berhasil dikendalikan oleh penasihat kerajaan Nanzhao. Pangeran Keempat yang sudah mendapatkan restu dari sang raja kalau mereka akan bertempur dengan kerajaan Nanzhao. Malam itu mereka menyusun strategi untuk bisa melawan Nanzhao. Raja Nanzhao yang sedang mendengar jika pasukan kota telah kalah, ia menjadi khawatir. Ia meminta agar penasihat kerajaan ini segera melepaskan Hansi. Namun penasihat kerajaan ini secara mengejutkan ia mengatakan kalau ia tidak akan menaati perintah sang raja.
Mendengar itu Raja Nanzhao menjadi geram. Ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap penasihat kerajaan. Namun tak disangka ternyata penasihat kerajaan ini sudah menyiapkan orang-orang yang sudah dirubah menjadi boneka manusia. Boneka-boneka manusia ini sangatlah kuat. Mereka tidak bisa dilukai. Dan yang lebih mengejutkan ternyata orang-orang ini bukan berasal dari Pulau Misterius. Saat ini penasihat kerajaan sudah bisa membuat boneka manusia dari siapapun yang ia inginkan. Di bawah ancaman penasihat kerajaan, Raja Nanzhao pun terpaksa menjadi anak buahnya. Penasihat kerajaan pun segera mengeluarkan tentaranya. Yang lebih mengejutkan ternyata Hanzi sudah menjadi boneka manusia. Ia memimpin semua boneka manusia. Perang besar pun akhirnya terjadi. Dan benar saja pasukan boneka manusia ini tidak bisa dilukai. Bahkan penasihat kerajaan juga menyihir pasukan Junbei yang telah mati untuk berubah menjadi boneka manusia. Di saat Junbei mengeluarkan belati seketika waktu terhenti dan Hanzi pun perlahan-lahan menjadi sadar. Hanzi yang dalam keadaan setengah sadar, ia pun segera meminta Junbei untuk segera membunuhnya. Namun jelas Junbei pun menolak karena ia yakin pasti ada cara yang lain. Namun Hanzi tidak peduli sehingga ia memaksa Junbei untuk segera membunuhnya. Setelah itu Junbei kemudian menyalurkan energi internalnya. Namun akhirnya ia juga kehabisan tenaga hingga ia pun pingsan di tempat. Sedangkan Wang Xian yang menemukan Li Ge, ia membawa pulang Li Ge yang ternyata Li Ge ini belumlah mati. Ketika melihat Hanzi dan Junbei tidak sadar, Li Ge pun merasa bersalah. Ia kemudian meminta agar mengambilkan kecapi. Dengan sisa-sisa kekuatan, Li Ge pun memainkan kecapi. Dan seketika itu sebuah kekuatan misterius pun datang. Sehingga Hanzi dan Junbei pun terbangun di sebuah tempat. Yang ternyata itu adalah Pulau Misterius. Dan ia bertemu dengan ibunya. Ibunya ini mengatakan kalau ia telah meninggalkan rahasia yang bisa menghubungkan seseorang ke alam ilusi dan kemudian bertemu dengannya. Ia juga mengatakan sebuah rahasia yang telah ia tinggalkan dalam irama tersebut, yang ternyata irama kecapi itu bisa mematahkan sihir boneka manusia. Setelah mendapatkan banyak rahasia yang ditinggalkan oleh ibunya, ia pun akhirnya terbangun. Namun Li Ge telah kehabisan seluruh energinya hingga akhirnya Li Ge pun mengembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan kerajaan Nanzhao mereka terus memproduksi boneka manusia. Bukan hanya berasal dari Pulau Misterius, orang biasa juga bisa diubah menjadi boneka manusia. Di saat mereka berdiskusi untuk berperang melawan boneka manusia kerajaan Nanzhao, dan ternyata boneka manusia itu sudah menyerang terlebih dahulu. Bahkan Raja Nanzhao sendiri sudah dijadikan boneka manusia. Hanzi pun langsung menggunakan jurusnya seperti apa yang telah diinformasikan oleh ibunya waktu di alam ilusi. Namun yang tidak disangka, ternyata penasihat kerajaan menelan mutiara pelahap jiwa dan seketika itu kekuatannya menjadi meningkat. Hanzi yang kini memiliki kekuatan yang tidak tak terduga, ia pun langsung membunuh penasihat kerajaan dengan mudahnya, hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menang dan menyelamatkan dunia dari kejahatan. Sementara Junbei yang kini kondisi tubuhnya terluka parah, ia tidak bisa menyelamatkan Hanzi.
Hansi yang sudah sadar kembali, akhirnya ia berada di dunia nyata. Mimpi yang selama ia jalani bagaikan kenyataan. Ia yang penasaran lalu melihat belati itu dan menanyakan pemilik dari belati tersebut kepada temannya. Temannya pun menjawab kalau belati itu milik tim evakuasi yang tertinggal. Dan mendengar hal itu, ia pun segera mengambil belatinya dan akan memberikannya kepada pemiliknya. Dan ternyata pemilik belati tersebut merupakan Junpei, yang membuat Hansi begitu senang bisa bertemu kembali dengannya lagi di dunia nyata ini. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, kurang dari ningali film. Saya tunggu diri dan salam Sundaners.